هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumidin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang biasanya ketemu dengan saya pada pekan yang ketiga, di kali ini pekan yang keempat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang ini manfaat buat kita semuanya, mudah dipahami dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, manusia yang terbaik, termulia, yang maha agung akhlaknya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpah-limpahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Kita mohon kepada Allah semoga setelah kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan bahas hadis yang ke-20 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang judulnya adalah Al-Haya'u minal Iman. Yang artinya malu adalah sebagian daripada iman. Ya. Jadi sebenarnya kadang kita mengistilahkan malu itu bukan pada tempatnya gitu. Sehingga ada kesan malu itu negatif, gitu ya. Ada pemahaman bahwasannya malu itu negatif, padahal mungkin kita salah penggunaan diksi kata pada konteks tertentu. Misalkan, ya malu dong kalau nggak datang, ya itu belum tentu tuh ya. Kadang ada motif kita datang itu bukan karena memenuhi undangan gitu ya. Malu saya kalau datang, kenapa nggak punya pakaian yang bagus. Nah itu nggak tepat, itu kata malu di sini nggak pas. Mungkin lebih tepat dalam konteks ini gengsi gitu ya. Jadi kalau gengsi itu negatif, tapi kalau malu kata Nabi jelas dalam hadisnya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau misalkan alasan malu tidak datang itu karena nggak punya baju yang bagus, itu bukan malu yang tepat tapi gengsi. Tetapi kalau misalkan mengatakan malu kalau saya tidak datang karena saya tidak memenuhi undangannya, itu mungkin bagian daripada sifat malu yang tepat. Kenapa? Karena dalam Islam itu memenuhi undangan itu jika kita punya waktu, yaitu kewajiban. Ya kalau kita baca hadis kan jelas ya. Ya, hakun muslim alal muslimi situn. Di antaranya adalah apa? Ya hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang engkau, maka penuhi undangannya. Begitu ya. Misalkan ada lagi alasan malu datang lambat. Ini bagus. Gitu ya. Malu pulang lebih cepat, itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan malu kalau tidak punya mobil bagus, itu bukan malu yang tepat tapi gengsi.
Itu ya, kadang kita begitu ya. Kadang kita berupaya menutupi kekurangan diri kita dengan bahasa yang kita gunakan dengan kata-kata malu. Ya, padahal dalam hadis ini atau pembahasan kita siang ini itu judulnya aja udah jelas, al-haya'u minal iman. Ini adalah dikutip dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa atau sifat malu itu adalah sebagian daripada cabangnya iman. Gitu. Jadi kalau udah dikaitkan dengan iman artinya apa? Malu itu baik. Ya, malu itu baik. Jadi kalau ada orang yang nggak punya rasa malu, berarti bisa jadi imannya itu lagi terganggu. Kalau tidak kita katakan tidak punya iman gitu ya. Ya misalkan ada orang gila lah, kita maklumi orang gila ya, telanjang di tengah jalan. Kenapa demikian? Karena dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Idza aradallahu ayyuhlika qauman fa'adha'a haya'ahu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau menghendaki kebinasaan satu kaum, maka dihilangkanlah rasa malunya. Gitu ya. Jadi fitrah manusia itu kita punya rasa malu. Malu ketahuan melakukan kesalahan. Malu melakukan tindakan kemaksiatan. Malu melakukan tindakan kenistaan atau aib, itu adalah fitrah malu kita. Ya makanya kalau ada orang yang melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kenistaan, aib dan seterusnya gitu ya, tapi dia tidak punya rasa malu, ini bisa jadi sebuah indikasi Allah akan membinasakannya, menghancurkannya, menghinakannya gitu. Nah kita lanjut kepada hadisnya ya. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, qala, ya, sahabat Abu Mas'ud ini atau Uqbah bin Amri al-Ansari ya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ulati, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah idza lam tastahi fasna maksita. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, ini hadis dari Al-Bukhari ada pada nomor 3484 atau pada nomor hadis yang 6120. Biasanya ini memang ada hadis yang sama ya, diulang ya pada kitab tersebut. Ini ya jamaah, coba kita lihat di sini ya. Bahwasannya di sini bisa kita jelaskan ya langsung kepada kandungan hadisnya. Yang pertama adalah rasa malu adalah warisan para nabi. Kan katakan tadi inna mimma adrakan nasu ya min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya ucapan atau perkataan yang diketahui oleh manusia pada yang masa-masa kenabian terdahulu adalah apa? Idza lam tastahi fasna maksyitan. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Ternyata kalam ini, ucapan ini adalah memang sudah menjadi apa? Warisannya para nabi dari dulu. Ya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan hal ini. Jadi kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan guling-gulingan di tengah jalan. Kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan telanjang di tengah jalan. Begitu bahasanya. Kalau sudah tidak punya rasa malu lagi, maka silakan Anda makan makanan yang bukan hak Anda. Begitu. Ya. Jadi saya pernah nih ada kasus ya. Kebetulan kejadiannya di Kabupaten Bekasi ya. Ada pejabat
yang sudah diingatkan oleh KPK. Karena apa? Melakukan korupsi. Awalnya kecil-kecilannya, 1 juta, 2 juta, 10, 20 juta, ketagihan ratusan juta, ketagihan miliaran. Sama KPK sudah diingatkan, tolong sebelum kami angkat kasus ini, hentikan. Jadi KPK biasa begitu ya, ada tindakan pencegahan dulu, diingatkan, ya, diingatkan. Biasa begitu tuh. Jadi kalau jadi pejabat itu nggak enak emang, ya enakan jadi kita lah, ya jadi pejabat itu nggak enak. Kadang kita kan punya keinginan, wah enak banget ya kalau misalkan di pundak saya ada bintang 4 gitu ya. Misalkan saya pakai topi, topinya ada tulisan bintang 4-nya gitu. Seakan-akan itu adalah sebuah kebahagiaan. Enggak juga. Ya jadi pejabat itu harus melaporkan ke KPK apa? LHKPN-nya kan. Kalau bapak-bapak laporan enggak? Enggak kan? Buat apa dilaporin? Ya gaji juga mungkin paling banyak 2 digit gitu ya. Ada yang sampai 3 digit, 4 digit gitu. Masya Allah ya. Ya jadi kita itu jangan punya keinginan yang lebih tinggi gitu loh. Ya syukuri yang sudah ada. Ternyata mereka yang melaporkan LHKPN ke KPK itu pun banyak yang dimanipulasi datanya. Tidak semua seutuhnya demikian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pejabat yang kayak gitu tuh di Kabupaten Bekasi itu diingatkan berkali-kali, ternyata apa? Dalam pandangan KPK nih, dalam hukum positif sudah ini orang sudah tidak punya rasa malu lagi, padahal sudah diketahui oleh kita tindakan-tindakannya gitu kan, ketahuan ya. KPK punya data, bekerja sama dengan PPATK gitu kan, ketahuan, bekerja sama dengan BPKP, dengan Bawas dan seterusnya, ketahuan langkah apa namanya aliran dana itu kemana itu ketahuan sama KPK itu. Tapi diingatkan berkali-kali, maksudnya apa? Hentikan. Ya, hentikan itu. Tapi ternyata apa? Ternyata si pejabat ini sudah tidak punya rasa malu gitu. Makin banyak tindakan-tindakan penyimpangan dalam hal dana ini. Akhirnya apa? KPK pun langsung melakukan apa? OTT. Gitu ya. Jadi tertangkap tangan dia. Sedang memegang uang ratusan miliar, ditangkap sudah. Akhirnya ditahan dan sampai saat ini belum keluar juga tuh. Gitu ya, ini jamaah ya. Jadi hati-hati di sini. Kita mungkin manusia ini banyak khilafnya lah. Ya, sering khilaf. Ya. Tapi ketika khilaf kita merasa malu, ketika ada yang mengingatkan kita merasa malu, itu sudah bagus. Sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ya. Di sini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama di sini adalah dari hadis yang kita bahas pada siang hari ini, rasa malu adalah warisannya para nabi. Jadi saya katakan tadi kalau warisan berarti apalagi yang mewarisi siapa itu? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, berarti ini bukan sesuatu yang jelek gitu loh. Sesuatu yang baik. Maka saya katakan tadi, tekankan lagi, jangan salah penempatan kata malu. Gitu ya, jangan salah. Malu mah gitu kan, mobil saya jelek gitu kan. Itu bukan malu, gengsi. Malu dong kalau jam saya masa jam harganya ratusan juta, apa ratusan ribu doang. Itu teman-teman saya di dewan itu ratusan juta harganya. Nah, itu bukan malu, namanya gengsi. Nah, coba kita pahami makna hadis tadi ya. Tadi kan katanya kalimat begini, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ini kalimat hadisnya. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, gitu kan ya. Ini maksudnya apa ini? Apakah dibebaskan? Apa saja kamu boleh lakukan, gitu kan ya. Mana di sini? Maka ulama-ulama menjelaskan makna yang pertama ini adalah sebuah ancaman. Ancaman gitu. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apa saja yang kamu inginkan. Gitu. Ya. Ini sebuah ancaman. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan azab yang pedih. Jadi kita tuh malu kalau melakukan kesalahan, tetapi ada orang yang tidak malu melakukan kesalahan sehingga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW.
Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Silakan. Tapi ketahuilah apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang pedih. Gitu. Ya. Jadi bikin dosa lah yang banyak, silakan bikin dosa. Ada yang bilang kan dosa itu nggak ada bekasnya, Pak. Di tubuh itu nggak ada bekasnya. Ya itulah, ya. Kenapa kita bikin dosa 1, 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada bekasnya di fisik kita? Itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutupinya dari manusia yang lain, gitu loh. Ya, kenapa ditutupi? Supaya ya dia ini menyadari itu, supaya dalam diri dia menyadari itu sebuah kesalahan, gitu. Ya, makanya dalam Islam itu nggak ada yang namanya seperti agama Kristen, maaf nih ya, kan ada pengaduan tuh ya di altar itu ya. Datang ke gereja itu ada sebuah altar khusus untuk pengaduan dosa. Katanya kalau sudah mengadu dosa ke situ berarti dosa kita sudah diampuni. Ya, nggak begitu dalam Islam, nggak begitu. Ya, padahal tempat pengaduan itu adalah manusia juga. Ya, meskipun di tempat yang tersembunyi, tapi yang mendengarkan ya pengakuan dosa ini dia kenal dengan kita, kata begitu ya, tahu dengan kita. Ya, itu sama saja kita mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya hanya kita dan Allah yang tahu, tapi ada orang lain yang mengetahuinya. Ya, itu ya. Jadi salah sasaran juga itu, gitu loh. Kecuali orang yang bisa orang yang diadukan aibnya ini adalah orang yang bisa menjaga amanah, tidak lagi tuh, gitu ya. Kan pada zaman Nabi juga, pada zaman sahabat ya, pada zaman sahabat itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kedatangan seorang bapak. Ya, bapak ini punya gadis, anaknya, ya gadis ya, berzina gitu, sampai hamil. Ya, sampai hamil itu. Sampai kata sang bapak kepada Abu Bakar Siddiq, wahai khalifah, hukumlah anakku ini, putriku ini dengan cambukan, karena dia masih gadis kan, ya masih jomblo lah, hukumannya kan 100 kali cambukan. Tapi apa? Abu Bakar Siddiq seorang yang sangat amanah gitu ya, tidak suka menebar aib orang lain. Sampai dia mengatakan, apakah ada orang lain yang tahu tentang peristiwa ini selain kalian? Ya, maka jawaban sang ayah, tidak ada. Hanya kami yang tahu tentang ini. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, sudah, tidak usah dihukum cambuk, tidak dihukum cambuk, Pak. Tapi apa? Akan aku nikahkan putrimu dengan lelaki yang sudah menghamilinya. Dalam rangka apa ini? Untuk menutupi aibnya, gitu. Itu ya. Jadi kalau kita mengungkapkan kesalahan kita kepada manusia, ada kekhawatiran, Pak, itu akan disampaikan juga kepada orang lain, gitu. Maka harus pilih-pilih dulu. Maka yang paling aman adalah apa? Kita adukan ya kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan ada doa ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ya adalah untuk apa? Mengakui kesalahan kita, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan namanya, dosanya apa enggak, tapi langsung Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzolimi diri kami. Kan itu ya. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna min khasirin, pasti kami akan menjadi orang yang sangat merugi. Itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu, cukup kepada Allah sajalah. Ya. Bahkan kalau misalkan nih kita seorang suami gitu ya, sebelum menikah dengan istri kita yang sekarang, kita tuh punya catatan kelam kita masa lalu lah misalkan.
Ya, kita punya catatan kelam masa lalu. Apakah ketika sudah menikah kita sampaikan catatan kelam itu kepada istri kita? Nggak usah. Begitu ya. Nah, ini masih bagus, berarti masih dia punya rasa malu untuk diungkapkan. Tetapi kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dosa apapun akan dia lakukan. Maka di sini ya ancaman nih. Yang pertama ancaman. Yang kedua adalah bisa jadi makna tadi idza lam tastahyi fasna ma'syita, ya. Jika engkau sudah tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu mau, gitu kan. Ini bisa jadi sebuah perintah dalam artian sebuah berita. Ini sebuah berita aja, Pak. Apa bunyinya? Maksudnya gimana? Bahwa siapa saja yang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja yang diinginkannya. Ini berita juga buat kita nih, Pak. Ya, jadi kalau ada orang yang bikin maksiat, ya, divideokan, direkam gitu ya, bahkan dijual belikan videonya, nah bisa jadi tuh orang ini memang sudah tidak punya rasa malu. Gitu ya, video tindakan kemaksiatan, tindakan asusila gitu ya, direkam gitu kan, kemudian dia jual belikan kepada orang lain dengan harga yang sangat mahal. Ini kan ada ya, yang bisnis seperti itu kan ada. Ya, negara yang paling bebas terkait dengan ini kan Amerika, Jepang, Kanada itu. Ya, makanya hati-hati kalau ada jamaah yang diutus ke Jepang, kalau bisa bawa istri ke sana lah. Ya, misalkan tugas di Jepang ya, tapi dia sendirian di sana, hati-hati, karena di sana tuh bebas. Ya, hubungan seks bebas itu sudah betul-betul bebas di sana itu. Ya, norma agama sudah tidak lagi menjadi ya apa namanya penghalang. Ya, adat istiadatnya pun tidak dipedulikan di sana. Budaya di sana pun nggak peduli. Ya, ada saudara saya. Ya, dia seorang wanita ya, dia menikah dengan laki-laki Jepang, masuk Islam Jepang ini. Ya, ketika kita tanya kenapa kok ya Anda ini memilih wanita muslimah gitu kan ya, padahal wanita Jepang cantik-cantik. Ya, saudari saya ini nggak begitu cantik, biasa-biasa saja ya. Kalau standar Indonesia biasa-biasa saja, tapi kata si laki-laki Jepang ini apa? Ini beda dengan wanita Jepang katanya. Kenapa? Ya, dia bilang saya ini orang Jepang sudah biasa dengan segala macam kemaksiatan dan dosa katanya. Saya bosan dengan itu. Ya, dan wanita-wanita Jepang itu pun banyak yang tidak suci kata itu. Ya, mereka bisa melakukan hubungan dengan siapa saja, dan ketika saya bertemu dengan ya istri saya ini gitu kan ya, pertama kali berjumpa dengannya dan saya melihat dia menggunakan hijab, yaitu kan rapi, ya, pakaiannya tertutup gitu kan ya, dan sering dia melaksanakan sholat, sehingga wajahnya itu ada kesan yang menarik buat saya gitu, wajahnya bercahaya dan seterusnya, dijelaskan begitu. Jadi ini ya, orang yang masih punya rasa iman seperti itu tuh. Jadi bukan hanya ngikutin hawa nafsu, maka mungkin kita kadang menyikapi perilaku orang-orang barat yang notabene itu tidak beragama, itu kayaknya kita anggap aneh gitu ya. Kok ini apa aja jadi bahan permainan gitu ya, jadi bahan apa namanya sesuatu yang seolah-olah ini tidak ada dalam pikiran kita, cuman mereka buat gitu. Ya, kan ada di sana itu ada pantai, kalau masuk ke pantai itu harus apa namanya tuh? Topless ya Pak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus telanjang gitu. Itu kan kalau pakai akal sehat, apalagi ditimbang dengan nilai agama, itu sudah sangat bertentangan. Kenapa demikian? Karena mereka sebenarnya mengalami kejenuhan gitu loh. Mengalami kejenuhan, nggak paham, ya, tidak mengerti apa tujuan hidup itu, nggak mengerti mereka itu. Mereka menganggap bahwasanya tujuan hidup adalah hanya untuk bersenang-senang. Tuhan sudah menciptakan dunia dengan segala isinya ini buat kita katanya gitu, untuk kita bersenang-senang. Maka bebas, apa saja kita lakukan bebas. Gitu ya. Ada lagi teman saya kuliah di London, ya, seorang muslim kuliah di London gitu kan. Satu ketika dia apa namanya, kalau kita sebut apa, jalan-jalan sore ya, dia datang ke Taman Big Ben di London itu. Di situ ada sepasang sejoli sedang bercumbu gitu. Sepasang kekasih sedang bercumbu.
Ini teman saya ini yang muslim ini mengingatkan gitu, tolong jangan di tempat umum deh gitu kan. Malah apa yang terjadi setelah itu? Ya, sepasang kekasih ini melaporkan kepada polisi Pamung Praja bahwasannya ya hak asasi mereka terganggu dengan sikap ya teman saya ini yang mengganggu gitu kan. Akhirnya apa? Yang kena denda siapa? Yang kena denda bukannya sepasang sejoli yang sedang bercumbu depan umum, tapi apa? Tetapi teman saya yang mengingatkannya. Nah, alhamdulillah makanya kita di sini alhamdulillah gitu ya. Kita masih gitu ya, banyak perilaku-perilaku yang seperti itu ya masih tersembunyi, masih bagus lah. Ya. Meskipun ada yang kesan itu munafik, enggak juga, menurut saya enggak juga. Masih punya rasa malu. Ya, hati-hati nih kalau misalkan salah pemahaman. Mendingan dilegalkan saja kayak di misalkan di mana gitu ya, di Las Vegas misalkan gitu ya, atau di Los Angeles terusnya gitu kan, udah bebaskannya, legalkan saja lah lokalisasi itu. Enggak bisa. Berarti kita membiarkan ya, mendiamkan atau bahkan mengizinkan terjadinya tindakan-tindakan kemaksiatan seperti itu. Ini ya. Bisa juga makna daripada hadis tadi dalam tastahi fasna maksita adalah sebuah perintah dalam arti perbuatan yang boleh dilakukan. Maksudnya, jika kamu tidak merasa malu, baik malu kepada Allah atau malu kepada manusia, maka lakukan saja karena hal itu adalah boleh. Nah, itu ya. Ini pendapat sebagian kecil nih ya daripada ulama, tapi yang kuat yang mana? Makna yang kuat dari ketiga makna tersebut menurut para ulama adalah makna yang pertama. Jadi kalimat idalam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini adalah sebuah ancaman. Ingat ya, setiap manusia yang melakukan perbuatan apapun baik saleh maupun sebaliknya itu akan mendapatkan balasan. Perbuatan saleh, perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran pahala, perbuatan kemaksiatan akan mendapatkan balasan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih. Kan gitu ya. Dalam surat katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gitu. Siapa yang ingin menjadi mukmin, silakan beriman kepada Allah. Siapa yang ingin kufur kepada Allah, silakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah apa? Inna a'tadna lidzalimin naran ahata bihi suradiquha. Tetapi ingat kata Allah, kami sudah siapkan bagi orang-orang zalim itu apa? Api neraka yang memenuhi ya dirinya. Ketika sudah masuk ke dalam neraka, maka api neraka itu bukan hanya ada di kakinya, tetapi memenuhi tubuhnya. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam, silakan. Tapi kembalikan lagi kepada hati kita. Maka kata ulama apa? Sal domiraka, tanyakanlah kepada domirmu, kepada batinmu. Hati kita ini masih punya sinyal kekuatan yang menuju kepada apa? Kebaikan. Gitu ya. Kecuali orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi hati kita masih punya kekuatan Pak, sinyal untuk mengingatkan kita jangan lakukan itu adalah dosa. Ini ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ada dua macam. Ya, ada al-haya'u al-fitriyu. Rasa malu yang bersifat fitrah kita sebagai manusia. Jadi fitrah manusia itu baik loh, hakikatnya loh. Ya, meskipun dia tidak beragama, ya aslinya manusia itu punya fitrah kebaikan. Ya, maka kita kan kadang kagum juga ya. Ini non muslim cuman karakternya, perilakunya baik. Itu kena fitrah dia. Ya, apalagi tambah dengan misalkan pergaulan dia dengan teman-teman orang yang santun seterusnya gitu ya, atau dengan lingkungan yang baik-baik, maka akan terbentuk lingkungannya. Maka kadang-kadang kita kaget ya, di wilayah negara yang non muslim gitu kan ya, kok kenapa lebih disiplin. Misalkan orang Indonesia datang ke Singapura, coba boleh nggak teriak-teriak di bis? Nggak boleh.
Boleh nggak menerabas lampu traffic lights, lampu merah? Nggak boleh. Orang Indonesia begitu pulang ke Indonesia kambuh lagi penyakitnya, kan gitu ya. Ke Jepang tertib bersih, kan gitu ya. Kok kenapa? Itu sebenarnya fitrahnya manusia itu begitu, senang dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang rapi, senang dengan sesuatu yang tertib, ya, yang damai. Itu fitrah manusia. Ini adalah rasa malu yang memang sudah menjadi fitrah manusia. Maka di awal-awal abad 5, ya abad 5 seterusnya sampai mungkin abad 19 lah. Ya kalau kita lihat film-film jadul ya, film-film zaman dahulu tuh, film-film barat, wanita-wanitanya banyak loh menggunakan pakaian panjang-panjang. Ya, tetapi pada abad 19 ke sini mulai itu. Ya, mulai setengah badan ya pakai bajunya ya. Ada baju yang belum jadi udah dipakai gitu kan, ada kan? Nah, itu. Karena fitrah manusia awal itu mereka itu senang dengan hal-hal yang kelihatan rapi, menjaga etika, menjaga budaya, menjaga norma dan seterusnya. Senang dengan hal seperti itu. Begitu. Inilah yang disebut dengan al-haya al-fitri. Jadi setiap manusia itu, kata Nabi kan jelas dalam hadisnya, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, Pak. Termasuk dalamnya ada rasa malu. Ya, ada rasa malu. Coba, ya mungkin ada pengalaman. Ada wanita non muslim ya, kita genggam tangannya, dia suka nggak? Nggak suka. Dia akan menepis, oh apa sih kamu gitu kan? Kamu melecehkan sosial, pelecehan seksual kepada saya gitu ya, kan? Padahal dia non muslim. Kenapa? Karena aslinya memang fitrahnya begitu. Setiap manusia dia mau dilecehkan. Ya, lain halnya yang memang wanita penggoda, beda lagi gitu kan ya, beda lagi tuh. Ya, berarti dia sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit duniawi gitu kan. Aslinya begitu, Pak. Ya, gadis-gadis desa, ya, meskipun dia tidak beragama, coba lihat ya. Dia begitu menutupi dirinya gitu kan, dia tidak mau berbincang-bincang dengan laki-laki asing yang tidak dia kenal gitu kan, menjaga dirinya padahal dia non muslim. Ini fitrah. Tapi ada juga al-haya al-muktasab. Artinya apa di sini? Ya, rasa malu yang lahir karena adanya ma'rifatullah dan ma'rifah atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya begini, ya. Jadi al-haya al-fitri, rasa malu yang sifat fitrah itu nggak cukup buat kita gitu loh, nggak cukup, nggak sebatas itu kita punya rasa malu. Tapi apa? Harus ada motivasi yang lebih tinggi, lebih dalam. Yaitu apa? Karena kita malu kepada Allah. Karena kita mengetahui ilmunya, kita tahu ada batasan-batasan yang harus kita ya jaga. Nah, itu ya, ada tuh aturan mainnya gitu ya. Lewat apa kita bisa tahu? Ya lewat belajar ilmu agama, datang ke majelis taklim kayak begini. Itu akan muncul rasa malu muktasab yang kita upayakan. Ya, mungkin kalau rasa malu secara fitrah tadi alami saja tanpa harus belajar. Ya, dengan datang ke majelis taklim saya ditahu gitu kan. Memandang wanita asing yang bukan mahram kita ternyata dalam Islam tidak boleh. Laki-laki itu kata Allah apa? Ya buddu min absarihim, menundukkan pandangannya ya dari wanita-wanita yang bukan mahramnya, gitu ya. Tapi kalau dengan istri kita nggak apa-apa. Bahkan memandang istri itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan ada sebuah asar, kan saya jelaskan ya, ada sebuah asar nih, riwayatnya Imam Ahmad, dikatakan apa? Jika suami dan istri bergenggaman tangannya gitu ya, bergenggaman tangannya, maka apa? Akan berguguran dosa-dosa dari ujung-ujung jari keduanya. Masya Allah tuh. Itu pasangan yang halal gitu ya. Jadi suami sama istri bergenggaman itu dosa-dosanya akan guguran dari ujung jarinya itu. Jika suami memeluk istrinya, maka apa kata Nabi? Maka bagi mereka adalah 10 kebaikan. Masya Allah, itu istri baru 1 ya.
Apalagi kalau misalnya istrinya banyak ya, kan Masya Allah, setiap hari pahala mulu dapat tuh. Kayak itu ya. Ini artinya apa? Itu tepat gitu loh, menyalurkannya pada tempatnya gitu kan ya, kan gitu ya. Tapi ketika belum ijab kabul, kan ya belum akad ijab kabul pernikahan, belum ada akad pernikahan, bagaimana kita sikap kita dengan lawan jenis kita jaga, malu gitu kan, jangan gitu kan, belum waktunya gitu kan ya. Kalau sudah halal, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai, sudah bebas gitu kan, sah, udah sah halal gitu kan. Nah ini ya, jadi ada tuh rasa malu yang awalnya hanya sebuah fitrah, tetapi ada saatnya rasa malu itu akan muncul secara muktasab. Akibat apa? Kita tahu ilmunya ya gitu ya, sehingga apa? Kita pun menyalurkan rasa malu yang terpendam dalam diri kita secara halal. Yang awalnya mungkin kalau di tempat umum itu nggak boleh diungkap, nggak boleh dibuka, tapi ketika berdua saja dengan istri dimanapun gitu ya, asalkan dia tertutup, maka itu adalah hal yang dibolehkan, kan gitu ya. Bahkan itu beribadah ya, nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ya Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, jadi ada al-haya al-fitri yang nggak cukup ya. Secara fitrah kita punya rasa malu benar, tapi nggak cukup, harus ditambah dengan rasa malu yang lahir karena adanya ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal ya, memahami ilmu Allah, tuntunannya bagaimana gitu ya. Ini penting ya. Kemudian selanjutnya, buah dari rasa malu ada 3 paling enggak ya. Pertama, ifah, mampu menjaga diri. Dalam Al-Quran jelas ya. Sini masih ada yang jomblo masih? Ada ya? Jomblo yang pertama apa kedua ini? Ya. Ya, ada yang masih pubertas. Apa kata Allah pesannya? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya, hendaknya yang belum mampu menikah, kata Allah, apa? Wal yasta'fif, hendaklah dia menjaga dirinya, bersifat ifah, menjaga dirinya. Artinya apa? Tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari tuntunan syariat. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah memberikan kemampuannya untuk menikah. Nah itu tuh. Ketika sudah menikah, maka sang suami menyalurkan nafsu biologis kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri pun hanya kepada suaminya. Ini namanya ifah. Tapi kalau ada misalkan ada seorang wanita, dia sudah bersuami tapi dia tidak menjaga dirinya karena dia nggak punya rasa malu gitu ya, bergaul bebas dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya dengan sikap sama seperti sikap kepada suaminya, berarti wanita ini nggak punya rasa malu ya. Dia harus bertanya pada dirinya, saya ini sudah punya suami loh. Mungkin dengan rekan kerja saya bersikap baik, tapi tidak sebaik sikap saya kepada suami saya. Kalau suami saya minta apapun, jiwa dan raga saya kasih. Tetapi kalau teman kerja hanya sebatas kerja saja, jangan sampai jiwa raga saya kasih kepadanya. Karena dia punya rasa malu, tapi nggak punya rasa malu, bebas. Kayak dibaratkan begitu ya. Kalau kita nonton film-film barat kan gitu ya, ada sang istri ini pas apa namanya weekday ya, weekend lah, misalnya Sabtu Minggu gitu kan nih, ini masing-masing suami istri udah punya agenda masing-masing tuh ya, manggil kepada istrinya, beb, malam ini aku mau ngedate dulu ya sama teman kerjaku, kata suaminya tuh kepada istrinya. Istrinya bilang kepada oh iya, aku pun ada ngedate juga katanya. Masing-masing punya dialog kencang gitu loh, sama laki asing yang bukan suaminya atau istrinya. Ini kesalah, nggak punya rasa malu itu kayak gitu tuh ya. Harusnya apa? Kalau dalam hal seperti ini kencan itu hanya sebatas dengan suami saja.
gitu ya, kecuali memang suaminya punya istri banyak, beda lagi tuh. Tapi kan nggak boleh dibalik ya, istri punya suami banyak nggak boleh kan. Baik ya. Kemudian yang kedua, kalau buah daripada rasa malu ini adalah wafa, mampu menjalankan amanah. Tadi amanah terjaga, sebagai suami menjaga amanah, sebagai istri menjaga amanah rasa malu dia. Dan lebih luas lagi ya, saya malu kalau tidak disiplin. Sebagai pegawai dia melaksanakan amanah dengan baik, wafa. Kan gitu ya, ini ya, dari sifat malu. Maka ada tuh tulisan, malu datang terlambat gitu kan, malu apa, pulang lebih cepat, malu tidak melaksanakan tugas sesuai SOP misalkan gitu ya. Nah ini ya, seperti itu. Jadi ada rasa malu muncul gitu ya. Jangan malu nggak bawa mobil, jangan, itu bukan malu, namanya gengsi gitu ya. Yang ketiga, terjaganya marwah, terjaga marwahnya, jadi martabatnya terjaga dia. Coba, wanita yang biasa menjaga dirinya, insya Allah dia akan dihormati, dihormati dia. Jangan macam-macam sama dia gitu kan, dia udah punya suami gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ada wanita yang begitu, apa, kalau bahasa apa ya, bahasa dulu tuh ada burung burung dara sebutnya lenje gitu ya. Tahu lenje nggak? Genit gitu ya. Nah gitu kan. Nah itu berarti dia akan mudah digoda oleh lelaki lain loh, gitu kan ya. Dia mah enak loh, orang bahasa gitu ya, dia mah enak loh, sama siapa aja mau, yuk kita ajak kemana kayak gitu kan. Nah itu nggak bagus, malah nggak bagus ya. Tapi zaman sekarang memang zaman fitnah, tipikal wanita seperti ini mulai banyak, mulai ada gitu ya, mulai ada muncul. Terakhir ingin saya sampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di sini katakan ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata ya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa ila mujahirin. Setiap semua umatku dimaafkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita bikin dosa, selama kita enggak bangga, enggak terang-terangan membuat dosanya, tersembunyi, masih punya rasa malu, insya Allah kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Ada pengecualian, yaitu apa? Ilal mujahirin, kecuali yang terang-terangan melakukannya. Ya, maksud dari terang-terangan apa? Wa innal mujaharati, ya, ayya'mala rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Nah ini nih ya, jadi pada malam hari dia melakukan dosa, nggak ada yang tahu tuh ya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah menutupinya. Namun keesokan harinya ia malah bercerita, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu, padahal Tuhannya telah menutupinya di malam hari. Tetapi pada pagi harinya ia justru membuka apa yang telah Allah tutupi. Nah ini ya, nggak boleh tuh. Jadi kalau al-mujahirin itu bisa dia tidak lagi punya rasa malu. Ya, maka pernah saya bertanya mungkin kepada teman-teman ya, maling yang melakukan aksi di siang hari sama yang di malam hari, kira-kira yang masih ada imannya yang mana? Yang masih ada imannya malam hari. Kenapa malam hari sembunyi-sembunyi dia? Kalau siang hari udah nekat banget ya. Ada kan ya, ada orang tuh jagoan lah gitu ya, kalau udah ngerampok tuh nggak ada takutnya tuh, meskipun di tengah keramaian. Ini bukan orang hebat sebenarnya, orang yang sudah tidak punya rasa malu. Bukan hebat dia, tapi dia sudah menjadi budak nafsunya. Ya, sudah tidak bisa kendalikan lagi hawa nafsunya dia, masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau yang aksi malam-malam kan diam-diam mengendap-endap. Ya, ada orang yang membunuh langsung tebas bes gitu kan. Ada orang yang megang senjata tajam aja mau ngebunuh, gemeteran dia. Kenapa? Bisa jadi dia masih punya iman tuh, ya, masih punya rasa takut, masih punya rasa malu gitu kan ya. Nah itu, nah ini jamaah ya.
Maka penting di sini ya, kalau kita memang terpaksa melakukan dosa, hendaknya kita sembunyi-sembunyi. Ya, bukan arti boleh melakukan dosa sembunyi-sembunyi gitu kan ya. Artinya jangan ngajak-ngajak lah. Makanya kalau korupsi sendirian itu masih mendingan daripada korupsi berjamaah. Satu instansi gitu kan, dari mulai kepala dinasnya, ya kemudian bupatinya, semua sekongkol tuh, ada 5 orang kumpul membuat rekayasa gitu ya, secara sistematis. Nah ini bahaya ini, ya kan? Tapi kalau melakukannya sendirian bahaya juga, cuman dosanya tidak sebesar tadi berjamaah. Ya, naudzubillah min dzalik nih, sampai Nabi mengancam yang kayak begini itu tidak akan diampuni. Naudzubillah min dzalik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada khilafan. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa menjaga rasa malu kita gitu ya, sehingga kita tetap terjaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.